miskin, tapi jangan sok kaya. Orang miskin tuh prihatin membangun masa depan. Seluruh pengeluaran ditekan, digunakan untuk yang positif. Bisnis, pengembangan diri. Nah ini rumah nggak punya, tinggal di bantaran sungai. Orang tua yang lain itu menyambut gembira ketika wisuda dihapus. Keluarga ini menolak wisuda dihapus. Ya kalau gitu saya nggak usah bantu kerohiman. Bukan menolak sih Pak. Apa? Bukan menolak, istilahnya kan Ya saya tanya balik Bu, Ibu perlu uang nggak buat ngontrak? perlu. Kalau Ibu buat ngontrak aja nggak punya, ngapain protes-protes wisuda harus ada? Kan logikanya harus dipakai. Hidup tuh jangan sombong gitu loh. Ibu buat ngontrak aja nggak punya, tapi ibu merasa bahwa wisuda lebih penting. Saya lebih penting mana? Kontrakan untuk tempat tinggal apa wisuda? Tempat tinggal Pak. Iya lah. Anda teriak-teriak nggak punya untuk ngontrak, tapi satu sisi anaknya protes harus ada wisuda. Saya kan pusing dengerinnya. Gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga baik-baik saja ya. Pasti teman-teman semua masih ingat lah dengan salah satu remaja kemarin yang memprotes penggusuran tempat tinggal di bantaran sungai begitu. Katanya pembangunan, tapi dikorbanin rakyat kecil. Proyek-proyek kecil tuh dihancurin, mulai dari larangan motor, sekolah tanpa wisuda, bahkan bendungannya bikin warga terusir dari rumahnya. Katanya untuk rakyat, tapi kenapa justru rakyat kecil dikorbanin? Tapi yang hal mencengangkan terjadi semeton ya ketika dalam salah satu video dari Kang Deddy ini mengundang yang menolak lah gitu ya kemarin mengenai salah satu juga yang ditolak namanya wisuda. Ini menjadi hal yang bertolak belakang semeton ya ketika memang tinggal ngontrak tapi Kang Deddy meniadakan wisuda perpisahan itu untuk menekan biaya atau menekan beban dari masyarakat. Tapi yang terjadi adalah ketika orang yang mau dibantu sekarang ini tidak mau begitu ya menolak bahkan kebijakan dari Kang Deddy untuk mentiadakan itu. Dan kemarin diundang di situ kita lihat bagaimana sih bukan hanya Kang Deddy yang kecewa, bukan hanya Kang Deddy yang gregetan begitu ya. Kita yang menonton juga kok bisa begitu ya di saat memang untuk kontrak saja tidak ada tapi memaksa biar wisuda perpisahan itu ada. Begitu ya. Kan lumayan tuh biaya untuk wisuda dan perpisahan itu bayar kontrak. Tapi itulah yang terjadi semeton ya. Saya sih berkesimpulan mohon maaf ya, bukan kita menjudge atau bagaimana. Anak sama ibu kok sama begitu. Ini menarik untuk kita reaksi ya. Dari gimana videonya ini dia. Terus kemarin kalau yang anak SMP yang bercerita itu anaknya siapa? No, itu Pak. Coba di bawah orangnya, Pak. Saya bukan anak SMP, saya udah lulus Pak. Lulus dari mana? Dari SMA, saya mau lanjut kuliah. Mau lanjut Oh, bukan kuliah. SMP. Ada yang menarik, bukan urusan yang digusurnya ya. Yang menarik adalah ini sekolah gak boleh ada perpisahan, gak boleh ada studi tour. Bagaimana tuh? Pertama gini Pak, kalau misalnya sekolah tanpa wisuda kan semua orang itu kan nggak mampu ya Pak, banyak rakyat miskin. Rakyat miskin gak punya rumah lagi. Iya. Terus kalau misalnya Rumahnya di bantaran kali lagi. Iya, Tapi Pak. sekolahnya gaya-gayaan ada wisuda. Lebih tepatnya itu bukan wisuda. Bang Pak. dia bilang Apa? gitu. Kalau misalnya bisa, Ah. wisuda itu tuh pengeluarannya tuh lebih sedikit. Terus habis itu dibikin proyek, cuman bukan proyek apa? Proyek dibikin tetap ada wisuda, cuman selenggara kan paling. Bentar dulu, di negara mana sih yang SMP ada wisuda? Saya nanya. Perpisahan sih Pak, bukan wisuda. Ya bukan, di negara mana yang ada TK ada wisuda, SMP ada wisuda, SMA ada wisuda? Di negara mana tuh? Hanya di Indonesia. Wisuda untuk siapa coba? Yang kuliah. Di kita anak TK wisuda, biaya nggak? Iya ya Pak. Punya rumah nggak yang ikut wisuda TK itu? Nggak, pakai bantaran sungai. Ya kan? SMP wisuda lagi. Punya rumah nggak? Enggak. SMA wisuda lagi. Punya rumah nggak? Terus kemudian kemarin ada ibu-ibu yang nangis-nangis. 5,4 juta harus bayar studi tour ke Bali. Pada akhirnya sekolahnya ditelepon oleh Kadisdik dan dibatalkan. Nah, saya nanya, gubernur melakukan itu buat siapa? Ya untuk rakyat semua Pak. Dari untuk orang tua. Iya. Ya kan? Lebih tepatnya bukan gitu sih Pak. Apa? Saya kan biar adil nih ya Pak. Ah. Semua murid itu biar bisa ngerasain perpisahan. Oke. Wisuda. Terus gini, ngerasain perpisahan, duit perpisahan dari siapa? Dari orang tua. Membebani nggak?
Bisa Ya dicicil. membebani Pak. Iya, bukan membebani nggak? Iya. Membebani. Terus kalau tanpa perpisahan emang sekolah jadi bubar? Enggak Pak. Kan ada juga lulusannya cuma bisa sampai SD, SMP atau Oke. SMA. Ya, oke. Kalau tanpa perpisahan emang kehilangan kenangan. Yes. Kenangan itu bukan pada saat perpisahan. Kenangan indah itu saat proses belajar selama 3 tahun. Enggak juga sih Pak, saya ngerasa kan udah lulus ya. Kalau misalnya nggak ada perpisahan, Oke. kita tuh nggak bisa kumpul bareng atau ngerasain gimana kumpulnya interaktif sama teman-teman gitu Pak. Iya. Terakhir, Ah, ada iya. interaktif. Oke, bayar nggak? Bayar. Oke, yang bayar siapa? Mama. Orang tua Pak. Hah, rumah aja nggak punya bayar perpisahan. Gimana speak up-nya? Harusnya, saya kritik ya, harusnya speak up-nya begini. Kritik gubernur, karena gubernur membebani rakyat, sekolah harus bayar iuran. Kritik gubernur, karena membiarkan orang tua dibebani untuk pembayaran sekolah. Kritik gubernur, karena membiarkan banjir, saya seneng. Ini kritik gubernur, karena gubernurnya melarang perpisahan. Loh, aku ngeri. Ya kan? Nah, jadi apa ya? Akhirnya dibully. Kenapa dibully? Karena logikanya nggak tepat. Gitu loh. Jadi gubernur ini berusaha untuk menurunkan beban pembayaran orang Iya, tua. betul. Karena sekolah sudah dibikin gratis. Kalau sekolah sudah dibikin gratis, maka orang tua tidak boleh lagi ada pengeluaran untuk sekolah. Bila perlu ke sekolahnya jalan kaki, naik sepeda, pulang sekolahnya jualan, agar anak-anak Indonesia, anak Jawa Barat hebat. Iya, agar hebat dan tidak sedikit-dikit membebankan orang tuanya begitu ya. Ini cukuplah kita sekarang sebagai orang tua dibebankan oleh kebutuhan pribadi anak begitu ya. Ini lagi dibebankan dengan wisuda lah, dengan perpisahan lah, dengan apalah di situ ya. Menambah beban yang kita pikirkan. Jadi besok kamu akan paham juga ya untuk adiknya ya, ketika kamu memang sudah punya anak begitu ya. Perhatikan pendidikan. Gitu loh. Ini pemerintahnya lagi bener, dikritik. Gimana? Siswa-siswa yang harus dibenerin sekarang. Ayo, Bukan mengkritik Pak, lebih tepat. dikan. Suruh nangis-nangis. Ayo. Saya ini dulu ada pengeluaran untuk sekolah. Bila perlu ke sekolahnya jalan kaki, naik sepeda, pulang sekolahnya jualan, agar anak-anak Indonesia, anak Jawa Barat hebat. Tapi kalau sekolahnya ada outclass, pakai jaket, pulang sekolahnya motoran, orang tuanya rumah aja nggak punya, digusur nangis-nangis. Ayo, saya ini dulu demo itu menentang pemerintah ketika pemerintah tidak memperhatikan pendidikan. Gitu loh. Ini pemerintahnya lagi bener, dikritik. Gimana? Siswa-siswa yang harus dibenerin sekarang. Ayo. Bukan mengkritik Pak, lebih tepatnya itu menurut saya itu kayak gitu tuh perlakuannya nggak adil Pak. Nggak adilnya buat siapa? Kamu mau perpisahan? Buat adik saya sih. Ya iya. udah perpisahan sendiri aja, nggak bawa sekolah. Kumpul-kumpul ya teman-teman, kita kumpul-kumpul. Kita kumpul-kumpul, kita bikin perpisahan sendiri, sok aja. Tapi jangan melibatkan sekolah. Iya. Karena kalau melibatkan sekolah, sekolah jadi mungut. Betul. Karena sekolah jadi mungut, kepala sekolahnya dibully, gurunya dibully, dianggap guru dan kepala sekolah nyari untung dari biaya perpisahan. Bener kan? Bener nggak? Ya kan? Hah, kamu aja bikin. Saya menjadi ketua panitia, bikin acara perpisahan, gak akan ngelibatin sekolah, saya bikin acara sendiri. Kalau besok busnya terbalik, tanggung jawab sendiri. Kalau besok pada waktu perpisahan orang mabuk-mabukan, tanggung jawab sendiri. Kalau besok perpisahan ada tawuran, tanggung jawab sendiri, tidak bawa institusi. Karena bagi saya, di Jawa Barat biaya pendidikan harus murah, tidak boleh ada beban bagi orang tua. Jangan sampai bosnya dibayarin pemerintah, tapi siswanya hura-hura. Gak ada orang sukses waktu SMP, SMA-nya hura-hura, gak ada. Jadi harusnya mengkritik pemerintah yang tidak memperhatikan pendidikan. Ini pemerintahnya merhatiin pendidikan, melarang gurunya membuat pungutan, melarang kepala sekolah yang bikin pungutan diberhentikan. Nah, harusnya kritik dari siswa itu mengkritik pemerintah yang membiarkan pungutan. Bukan, aku nggak ada perpisahan, aku nggak ada outing class, aku nggak ada wisuda. Jadi lucu.
Kan yang ngebulinya orang tuanya. Ya kan? Jadi daya gini loh, anak muda harus kritis. Kritis itu pada hal yang positif. Gitu. Lulus SMA mana? SMA 1 Cikarang Utara, Pak. SMA 1 negeri? Iya. Sekolahnya bayar nggak? Enggak. Nggak bayar. Terus kalau ada biaya perpisahan harus bayar berapa? Waktu itu sih sekitar 1 juta doang, Pak. 1 juta doang? Iya, 1 Nah. juta 200. Ibu berapa seibunya? gitu? 1 juta Nah, doang. ibu kerja apa? Ibu rumah tangga, Ibu rumah tangga, bapaknya kerja apa? wira swasta, Wira swastanya apa? dagang, Dagang apa? dagang botol, Hah? botol bensin, Botol bensin. 2 tak? botolnya. Botol kaca aja. Bapak. Botol kaca. Botol kaca. Ibu lebih setuju mana? Anaknya ada perpisahan bayar atau perpisahan saya larang nggak usah ngeluarin duit? Kalau buat mental anak sih saya setuju yang bayar sih. Oh, setuju yang bayar. Iya, soalnya kan emang nggak Sama. setiap ini, apalagi SMA ya. Mm-mm. Jadi kedepannya ya kalau nggak ada kenangan kan ibaratnya ini. Bu, ya. tahu nggak bahwa sekolah itu ketika bikin acara itu bukan hanya acara loh, Bu. Foto kenangan aja 500.000. Iya, saya tahu. Ini juga begitu yang SMP. Oke. 450. Menurut Ibu mahal nggak? Mahal juga, tapi ada kebijakan dicicil dari kelas 1. Oke. Saya pilih mana? Pilih uang itu disimpan untuk biaya kuliah atau dihabiskan untuk perpisahan? Ya, kalau bisa ada perpisahan tapi Oke. jangan terlalu membebani gitu. Pak. Oke. Sekarang Ibu pilih, Ibu aja rumah aja nggak punya. Iya. Tapi kalau saya demi anak nggak apa-apa sih. Oke. Pak. Kalau demi anak jangan tinggal di bantaran sungai. Iya, habisnya dapatnya dari Lah mertua. bukan, artinya Ibu tinggal aja masih di bantaran sungai. Kenapa gaya hidup begini? Ini kan harus dirubah rakyat. Sekarang teriak-teriak kan minta penggantian. Saya pengen kalau balik, kalau saya tega-tegaan, saya layak mengganti nggak? Enggak sih. Tanah-tanah negara, kebutuhan untuk rakyat, proyeknya proyek kabupaten, terus kemudian, loh saya ngapain ngeluarin uang 10 juta buat ibu? Udah kasihin orang miskin aja yang lain. Saya juga miskin. Pak. Ya, oke miskin kan? Kenapa miskin? Biayanya orang kaya. Kan ini harus dibenerin cara berpikir begini. Anak ibu kalau modelnya begini, kan ini harus dibenerin. Rumah nggak punya, ya kan? Iya. Sekarang kontrak udah punya uang kontraknya. Iya, masih nyicil sih, baru ngambil Oke. berapa bulan. Ibu nyicil berapa bulan? Udah kalau gitu saya nggak usah bantu ibu deh. Kenapa? Karena ibu mapan. Orang sekolah aja pengen ada wisuda. Berarti kan punya kemampuan. Nah, itu langsung dibilang saya kan juga orang miskin. Nah, justru karena itu mau dibantu begitu ya. Untuk biar tidak ada pengeluaran yang sifatnya tidak urgent lah begitu ya, makanya mau dibantu. Tapi ya kembali lagi memang ada anunya lah kalau kita lihat dari segi positifnya bahwa ibu tadi bagaimana sih ya yang namanya anak untuk memberikan kebahagiaan anak lah. Dan saya yakin juga semua orang tua akan melakukan itu. Tapi ketika itu dibebankan lagi ke orang tua, nah itu persoalannya begitu. Jangan sampai itu nanti dijadikan bisnis kembali sama sekolahnya begitu. Ini semakin seru, semakin menarik sebetulnya. Coba kita lanjutin. Enggak gitu, Pak. Kan saya waktu dibikin video TikTok itu kan captionnya itu kan bukan untuk meminta kerohiman atau apapun. Saya itu cuma minta keadilan aja, Pak. Yang minta adil apa? Waktu digusur itu tuh nggak ada musyawarah, cuman ada satpol pp datang, Ya, cuman pertanyaan, ngasih. Anda tinggal di tanah orang. Saya balik pertanyaannya. Tinggal di tanah orang lain harus bayar nggak sama yang punya tanah? Bayar. Kalau saya balik nuntut, Pemdanya suruh minta tagihan, dihitung berapa tahun ke belakang bayar tiap tahun. Ya, Bapak kan bisa lihat dulu latar belakang saya. Misalnya saya miskin atau enggak, terus mampu bayar atau Ya, oke, enggak. kamu miskin nggak? Iya, Miskin. saya mengakui. Kenapa miskin? Pengen hidup bergaya, sekolah harus ada perpisahan. Kalau buat masalah itu sih kan Ya kan kamu miskin. Ya kan kamu merasa miskin. Kenapa orang miskin nggak prihatin? gini, Pak. Mohon maaf ya, Pak ya.
saya bukannya menolak kebijakan Bapak. Saya Bukan kebijakan saya, itu kebijakan bupati. Iya, maksudnya apapun itu saya mendukung. Cuman jangan dihapus Pak, nggak semuanya orang itu kan bisa terima. Terus kalau misalnya kayak wisuda dihapus, terus misalnya Bapak juga ngebalik Nggak bisa. Minta pajak sama Nggak bisa saya, padahal saya dijelasin, nggak miskin. bisa. Apakah Bukan minta pajak, saya balik. Anda Iya. miskin, tapi jangan sok kaya. Orang miskin tuh prihatin membangun masa depan. Seluruh pengeluaran ditekan, digunakan untuk yang positif. Bisnis, pengembangan diri. Lah ini rumah nggak punya, tinggal di bantaran sungai. Orang tua yang lain itu menyambut gembira ketika wisuda dihapus. Keluarga ini menolak wisuda dihapus. Ya kalau gitu saya nggak usah bantu Rohiman. Bukan menolak sih Pak, Sama. Apa? bukan menolak. Istilahnya kan Ya saya tanya balik Bu, ibu perlu uang nggak buat ngontrak? perlu. Kalau ibu buat ngontrak aja nggak punya, ngapain protes-protes wisuda harus ada? Kan logikanya harus dipakai. Hidup tuh jangan sombong gitu loh. Ibu buat ngontrak aja nggak punya, tapi ibu merasa bahwa wisuda lebih penting. Saya lebih penting mana? Kontrakan untuk tempat tinggal apa wisuda? Dua-duanya sekarang dibilang. Iya. Anda teriak-teriak nggak punya untuk ngontrak, tapi satu sisi anaknya protes harus ada wisuda. Saya kan pusing dengerinnya. Sebetulnya itu kan tanpa kita ketahui ya Pak ya. Enggak. Ini kan ibunya mendukung, Pak. Iya. Iya. Ibu mendukung saya, ibu saya tanya semua. Ibu setuju nggak kebijakan saya sekolah nggak usah ada wisuda, nggak usah ada studi tour biar Jadi banyak pengaruh. Iya Pak. Membebani orang tua. Lah kemarin kan ada yang nangis-nangis tuh di podcast saya di TikTok saya ada kan? Karena tidak mampu bayar 5,4 juta. Loh, saya ini sayang sama rakyat. Ini rakyat Jabar nggak akan berubah nasibnya kalau nggak dirubah pola hidupnya. Artinya gini loh, kan banyak akibat kebutuhan saya ini nanganin udah ratusan. Untuk biaya wisuda pinjam 2 juta ke Bang Emok. Iya Pak, memang Pak. mau kagak mau tuh buat anak tuh orang tua. Iya. Banyak yang begitu. Ada Pak. Hah? Iya yang nggak ada. Hah? Iya, Ini pinjam kan Bang Bang Emok. Emok semua. Bagian. Ah, ini tuh gimana? Ini kan harus jujur cara berpikir. Emang iya saya Oke. Iya. Nih, ibu setuju apa ibu saya berlakukan lagi wisuda suruh bayar 2 juta, 3 juta plus studi tour jadi 5 juta? Jangan Pak, udah Jangan. mendingan kagak nggak usah ada gituan Pak. Mendingan Jangan. semua orang mau. Dia pengen loh, keluarga ini pengen. Tidak mampu, Pak. Nih, Mbak, Neng coba lihat tuh orang tuanya. Jadi jangan hanya berpikir, Neng sama orang tuanya nggak apa-apa karena dimanja. Tapi yang lain banyak yang berat. Mohon maaf Pak, tapi kan ibu-ibu semua sama bapak-bapak semua kan pernah sekolah, pernah merasakan perpisahan. Setidaknya itu murid itu juga bisa ngerasain Pak. Nah, Oke. maksud Keras saya kepalanya. ditekankan di sini ya Keras Pak. kepala. Bukan masalah wisuda dihapus, tapi perpisahan tetap ada, cuman pengeluarannya aja Nggak bisa. aja Pak. Yang urusan minimal kan urusan sekolah, bukan urusan saya. Iya. Kan kalau misalnya ada ketentuan kayak gitu, semuanya kan berarti seneng Pak. Oke, Adil. saya gini, bisa nggak nyegah minimalisir? Ya akan bisa. Setiap sekolah punya gaya yang berbeda. Saya bilang kamu pengen acara wisuda, pengen acara perpisahan, bikin aja. Iya. Teman-teman kamu kumpulin yang pas OSIS, tuh. pramuka, Betul. paskibra, organisasi, silahkan Iya. aja bikin, tapi di luar ketentuan sekolah. Nggak boleh ada pungutan di sekolah. Kenapa? Nanti yang dibulinya kepala sekolah, dilapor-laporinnya kepala sekolah. Kepala sekolah itu ngikutin keinginan siswa. Saya sudah bertemu kepala sekolah yang dia mengeluh, Pak, kalau tidak dilaksanakan anak-anaknya protes sama saya. Tapi ketika saya laksanakan, saya diperiksa. Di sekolahnya sampai bikin band 150 juta dari Jakarta. Nah, pertanyaannya adalah, nih, yang lain. Ibu semuanya punya 1,5 juta untuk perpisahan. Tidak Pak. Buat makan aja Nah, jadi susah Pak. speak up itu juga harus mewakili warga kebanyakan. Ini gubernurnya lagi bela rakyat, biar rakyat nggak pada susah. Ini pengen pada susah. Jadi gini loh. Jadi kenapa tidak mendapat sambutan positif dari netizen speak up-nya? Karena netizennya jadi aneh.
Karena speak up menentang kebijakan gubernur yang kebijakan itu sangat meringankan beban orang tua. Jawa Barat itu sekarang ranking pertama Bank Emok, ranking pertama pinjol. Hari ini pagi-pagi saya sudah dikejar-kejar sama orang yang korban koperasi eksis. Dari 5 juta untuk biaya sekolah anaknya kemarin, bekas dulu kegiatan apalah, perpisahan wisuda segala macam. Jadi 25 sekarang rumahnya mau disita. Gitu loh. Jadi kan saya tuh jadi melihat pemandangan menjadi aneh. Buat ngontrak rumah aja nggak punya, ini masih ngurusin pengen wisudaan sama perpisahan. Selain itu juga sebetulnya yang menjadi permasalahan ketika kemarin kita mendengar sebuah berita study tour begitu, busnya itu mohon maaf ya jatuh terguling dan mohon maaf sebetulnya banyak meninggal begitu ya, mohon maaf. Itu yang menjadi kekhawatiran sebetulnya, jangan sampai itu terjadi lagi. Jadi benar ya apa yang disampaikan oleh Kang Deddy tadi, kalau memang membuat perpisahan ya jangan membawa sekolah. Karena sekali lagi memang serba salah nanti sekolah ketika memang ada tuntutan dari siswa untuk membuat perpisahan. Ada juga yang dituntut oleh orang tuanya untuk membayar itu, dan bayarnya tidak tanggung-tanggung sampai 5 juta begitu, apalagi study tour sebetulnya. Hal yang mungkin banyak yang bisa kita pelajari dari luar itu bisa kita pelajari di dalam, misalnya kalaupun itu terus dilaksanakan untuk kajian study tour, untuk penelitian apa segala macam yang misalnya di wilayah tempat kerja lah begitu ya, di wilayah masing-masing. Itu kan untuk menekan biaya, menekan keuangan, menekan sekali lagi tadi Jawa Barat disebut sebagai nomor 1 Bank Emok, ini hal yang luar biasa begitu, memprihatinkan, dan ini yang mau dihapus, ditekankan oleh Kang Deddy. Tapi benar ya, kenapa memang speak up dari adiknya tadi, mbaknya tadi itu mendapat tanggapan miring. Ya memang jelas ya bahwa kebijakan Kang Deddy ini adalah kebijakan yang bagaimana sih mengurangi beban dari masyarakat. Kemarin juga betul kita lihat juga di akun sebelahnya Kang Deddy, di situ juga ada orang tua mengeluh dibebankan biaya study tour kalau tidak salah 4,5 atau 5,4 untuk dibebankan ke orang tua study tour. Ini menjadi keprihatinan begitu. Ya kalau memang kita punya uang lebih yang banyak lah begitu ya, tapi bagaimana dengan nasib-nasib orang yang hanya tempat tinggal saja tidak punya begitu ya. Dan sekali lagi ini menjadi pembelajaran sebetulnya, tidak ada yang harus kita bully di sini, tidak ada yang harus kita pojokkan di sini. Ini adalah cara bagaimana kita mendewasakan pikiran kita untuk bagaimana mementingkan hal yang penting dulu daripada mementingkan hal yang tidak penting begitu sebetulnya. Tapi intinya di akhir video sudah dipesan ya untuk kita sebagai warga netizen tetap jaga persatuan dan kesatuan kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.